Bapak Ibu, jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Terima kasih, kami akan menyampaikan warta jemaat untuk kita bersama pada pagi hari ini Minggu 16 Mei 2021. Pertama-tama kami Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota jemaat GKI Batang Pambelum, juga kepada Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun yang mengikuti tayangan ibadah saat ini secara live streaming maupun pada saatnya nanti secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota jemaat GKI Batang Pambelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai pukul 12, dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga jemaat bisa menghubungi BPH ataupun dapat melalui staf BPH dan koster gereja. Untuk kebaktian minggu pada hari ini 16 Mei 2021, pimpinan kebaktian Pendeta Noviasari STH dengan liturgi virtual bahasa Indonesia, dan kebaktian minggu berikutnya 23 Mei 2021 pukul 8 tidak ada perubahan. Pimpinan kebaktian Pendeta Walter Supa MDiv dengan liturgi Pentakosta. Selanjutnya berita kebaktian kategorial, kebaktian syukur dan undangan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian SPRP dilaksanakan pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 17 WIB, tempat Gereja Batang Pambelum. Petugas Pendeta Itayani Tedalip dan Lara Logensa. Kedua, kebaktian SPB. Dalam minggu ini ada dua kebaktian. Yang pertama, tempat Bapak Damai S. Ahad, Minggu 16 Mei 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Alamat Jalan Giobos 25. Petugas Pendeta Walter Supa MDiv dan Diakon Jeffrey John Pio. Yang kedua, tempat Bapak Tito Andreas, Selasa 18 Mei 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Alamat Jalan Bima 3 nomor 1. Petugas Pendeta Walter Supa MDiv dan Penetua Ijo N. Panji. Kebaktian SPPer dilaksanakan pada hari Jumat 21 Mei 2021 pukul 18.30 WIB secara virtual melalui Google Meet dengan petugas Pendeta Walter Supa MDiv dan Diakon Indawati. Untuk kebaktian syukur, kami informasikan yang pertama, kebaktian syukur tempat keluarga Markus Tius Ahad, Sabtu 22 Mei 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Alamat Jalan Giobos 27 nomor 9. Petugas Pendeta Noviasari STH, Penetua Rudi Hartono, Penetua Harum SPD, Diakon Wiltin dan Diakon Yuni Singkap. Yang kedua, kebaktian ucapan syukur atas pernikahan Saudara Rejo dan Lola, Rabu 19 Mei 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat keluarga Bapak Elfrin Hendun, alamat Jalan Kresna. Petugas Pendeta Itayani Tedalip, Penetua Hardelis, Penetua Agung El Aron, Diakon Johnson Ajaya, Diakon Kartono. Sekaligus hubungan dengan ini kami akan bacakan undangan dari keluarga. Ditujukan kepada seluruh warga jemaat Batang Pambelum. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, mempersatukan ikatan pernikahan kudus. Rejo Anggara, putra pertama dari Bapak Bambang Irawan dan Ibu Haun,
dengan Aprilola, putri ketiga dari Bapak Elfrin Hendun dan Ibu Yuliati. Pemenuhan hukum adat Rabu 19 Mei 2021 pukul 7 WIB bertempat di rumah keluarga Bapak Elfrin Hendun, Jalan Krishna. Selanjutnya diundang oleh seluruh warga jemaat untuk acara resepsi Rabu 19 Mei 2021 pukul 11 sampai pukul 15 WIB bertempat di rumah keluarga Bapak Elfrin Hendun, Jalan Krishna. Kami yang berbahagia yang mengundang keluarga Bapak Bambang Irawan dan Ibu Haun, keluarga Bapak Elfrin Hendun, Ibu Yuliati, Rejo dan Lola. Selanjutnya kebaktian syukur mengenang 40 hari almarhumah Marta Haruman di tempat keluarga Bapak Elfrin Hendun, Minggu 23 Mei 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dengan petugas Pendeta Walter Supa MDiv, Penetua Dr. Anda Ambun, Penetua Mary Kristiana, Diakon Jaya Handana, Diakon Rita. Selanjutnya berita kunjungan pelayanan jemaat rumah dalam minggu ini. Ada 2 tempat keluarga yang akan lakukan pelayanan kunjungan jemaat rumah. Yang pertama tempat keluarga Nandu S. Nanjan, Rabu 19 Mei 2021 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, alamat Jalan Talawang. Yang kedua tempat keluarga Darmin Tiup, Sabtu 22 Mei 2021 pukul 17 WIB, alamat Jalan Geobos 20B. Disampaikan bahwa dilaksanakan baptisan kudus anak atas nama Destian Panala Sangalang, anak dari Bapak Gunawan Jaya Putra dan Ibu Ana pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 8 WIB di rumah keluarga Gunawan Jaya Putra. Untuk berita jemaat yang saat ini dalam masa perawatan dan pemulihan di rumah, yaitu Bapak Dionesius dan Bapak Samson S. Nyarang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap perawatan dan proses pemulihan. Untuk persembahan keluarga dalam ibadah minggu dan sekaligus juga persembahan sekolah hari Minggu atau SHM dapat diserahkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai pukul 12 atau dapat melalui rekening Gereja Batang Pambelum. Untuk kebaktian keluarga di tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh BPH, namun apabila ada permintaan dari keluarga, BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum akan melayani sesuai dengan permintaan keluarga. Selanjutnya dalam rangka perayaan Hari Perempuan GKI tahun 2021, KPIPA Resort Palangkaraya akan mengadakan lomba kebersihan dan kerapian gedung gereja yang rencananya akan dilaksanakan antara bulan Juni atau bulan Juli 2021, dan sehubungan dengan hal tersebut pengurus SPIPER Batang Pambelum memohon bantuan dan partisipasi dari warga jemaat dengan menyumbangkan 1 pot bunga hidup atau bunga plastik serta rupa-rupa dekorasi berupa lukisan dan lain-lain untuk keasrian dan keindahan gedung gereja Batang Pambelum. Untuk bantuan dan partisipasi yang diberikan, jemaat dapat menghubungi Ketua SPIPER Batang Pambelum, Penetua Harum SPD, dan atas bantuan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Disampaikan bahwa jemaat yang mendaftarkan diri dan menyerahkan formulir ke BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum untuk ditetapkan sebagai penetua dan diakon sebagai berikut. 1. Kristina, 2. Lili Resin SPD, 3. Gunawan Jaya Putra, 4. Ina Elvina, 5. Elta Veronica, 6. Lara Logensa, 7. Deliana Mediranggan, 8. Lilis W. Ugang, 9. Susanti Hartani, 10. Ledisia, dan 11. Markuni. Untuk pembekalan penetua dan diakon akan dilaksanakan pada hari ini
Minggu 16 Mei 2021 pukul 10 di Gereja Batang Pambelum. Dan pentahbisan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Selanjutnya disampaikan kepada warga jemaat bahwa tim multimedia Gereja Batang Pambelum dalam rangka penyiaran kegiatan ibadah masih memerlukan beberapa alat multimedia sebagai berikut. 1 unit komputer, 1 unit handycam dan kelengkapannya, 1 unit fieldwork atau kamera monitor dengan anggaran biaya sebesar Rp22.970.000. Dengan ini diharapkan bantuan dan partisipasi dari anggota jemaat GKI Batang Pambelum untuk mendukung pengadaan alat multimedia tersebut. Bantuan jemaat dapat diserahkan ke gereja atau melalui persembahan khusus yang peruntukan untuk pengadaan alat multimedia. Atas bantuan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum dalam kesempatan ini pula mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 16 sampai 22 Mei 2021. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Bagi warga jemaat yang ingin dikunjungi dalam pelayanan kunjungan doa sehubungan dengan ulang tahun, dapat menghubungi penetua dan diakon yang sudah ditentukan dalam jadwal kunjungan pada warta jemaat. Untuk laporan keuangan mingguan yang tertera dalam warta jemaat, apabila ada hal yang perlu dikonfirmasi, baik dalam hal redaksional maupun nominal, jemaat dapat menghubungi bendahara jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. Demikian Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, berita jemaat dalam minggu ini sebagai informasi dan menjadi perhatian untuk kita bersama. Terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat GKI Batang Pambelum dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing, serta kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Pada hari ini, Minggu 16 Mei 2021, kita dilayani oleh Ibu Pendeta Nopia Sari STH. Untuk memulai ibadah kita siapkan diri kita dengan mengangkat pujian PKJ nomor 13 bait yang pertama. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kepadanya kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya.
Kita terima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian Berbahagialah Orang. Berbahagialah orang yang kesukaannya, ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Marilah bersama-sama kita menaikkan dan doa pengampunan dan doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan telah mengurniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan, yang kami lakukan tanpa kami sadari di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, baik kepada Tuhan dan sesama kami. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan napas kehidupan kepada kami semua, serta telah mengajarkan kami umat-Mu di dunia ini untuk takut akan Tuhan dan taat pada firman-Mu, serta menyertai dalam kehidupan dan berkeluarga dan berjamaat. Dan terima kasih atas berkat dan karunia Tuhan sepanjang kehidupan kami untuk hamba-Mu. Jika sebentar lagi kami juga akan membacakan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mengurapi, membuka mata dan telinga kami agar kami dapat membaca dan mendengar. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk pada pembacaan Alkitab. Untuk pembacaan Alkitab pagi hari ini
terambil dari kitab Mazmur ayat 1 sampai 6 dengan perikop jalan orang yang benar dan jalan orang yang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencamuh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Terima kasih atas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Jemaat menyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, semuanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat sekalian, kita masuk kepada pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Noviasari STH. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai almanak Nas GKI yang telah ditentukan bagi kita pagi hari ini, firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan bagi kita yaitu diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-26. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus menyertai kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Karena kasih Tuhan yang luar biasa menuntun hidup kami sepanjang minggu yang telah lewat. Memberikan kami kekuatan dan nafas hidup. Sehingga saat ini Tuhan, dengan sukacita kami datang memuji dan memuliakan Engkau. Sebentar lagi dalam ibadah ini kami akan belajar akan firman-Mu. Engkau yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mengurapi seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing saat ini. Dan mengikuti juga Tuhan
memberkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini dalam gereja ini dan kami semua saat ini. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu dalam keterbatasan dan kelemahannya ini. Biar Roh Kudus-Mu yang berkata-kata dan Engkau yang bersabda bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-26, dengan perikop di situ Matias dipilih menggantikan Yudas, yang demikian untuk kita bersama-sama. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu jemaat, dalam firman Tuhan ini sebelum dilaksanakan pemilihan rasul yang menggantikan posisi Yudas saat itu, ya, maka kita melihat Petrus berdiri menyampaikan kepada orang banyak. Firman Tuhan katakan ada 120 orang saat itu, mengingatkan mereka kembali, menceritakan kepada mereka kembali bagaimana kehidupan Yudas dan akhir dari hidup Yudas. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita tahu bagaimana Yudas adalah termasuk dari bilangan ke-12 rasul saat itu, tetapi ia adalah rasul yang berkhianat. Rasul yang menjual Tuhannya, rasul yang menjual gurunya, yang sudah bersama-sama dengan ia dalam pelayanan, hanya dengan nilai uang, yaitu senilai 30 keping uang perak. Ya. Sehingga dalam firman Tuhan ini kita melihat sebelum dilaksanakan pemilihan yang menggantikan posisi dari Yudas, Petrus berbicara kepada orang banyak, mengingatkan kembali, menceritakan kembali tentang siapa Yudas, ya. Bahkan menceritakan dan mengingatkan kembali tentang akhir hidupnya. Karena itu dalam ayat yang ke-18 itu dikatakan, dengan nilai uang tersebut, ya, nilai uang yang ia telah terima dengan menjual Tuhannya, menjual gurunya, itu menjual Yesus, dibeli sebidang tanah. Dan kita melihat dalam firman Tuhan ini, di atas tanah tersebutlah kehidupan tragisnya terjadi. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, ia meninggal, dikatakan perutnya tertumpah keluar.
Bapak Ibu jemaat terkasih, selain menceritakan tentang dan mengingatkan kembali kepada orang banyak, 120 orang tersebut tentang kehidupan Yudas dan bagaimana akhir hidup dari Yudas, maka kita melihat dalam pemilihan ini ada kriteria. Jadi tidak sembarang untuk memilih rasul menggantikan Yudas ini, ya. Tidak sembarangan. Tapi firman Tuhan ini juga mengajarkan kita ada kriteria. Siapa rasul yang akan boleh menggantikan posisi Yudas? Dalam ayat yang ke-21 dan yang ke-22 di situ yang saya akan bacakan ulang. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa berkumpul. Datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami menjadi saksi. Bapak Ibu, ini adalah suatu kriteria. Orang yang akan menggantikan Yudas, yang menggantikan posisi kerasulan Yudas adalah orang yang selalu hadir, ya, senantiasa berkumpul bersama-sama dengan Tuhan mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Dari kriteria ini boleh kita katakan ada 5 kata kunci, ada 5 huruf saja, yaitu orang yang setia. Jadi tugas kerasulan itu adalah orang yang ada dalam bagian ini, yang selalu hadir, dikatakan ya, datang bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga. Artinya 5 huruf seperti saya katakan, ada orang yang setia, ini kriteria. Jadi tidak sembarang pilih, ya, tidak sembarang pilih untuk menggantikan posisi dari kerasulan dari Yudas ini. Selanjutnya dalam nas ini juga kita melihat setelah ada kriteria tersebut juga ada cara bagi mereka untuk memilih, ya, untuk mencari kekosongan kerasulan dari Yudas, ya. Dalam ayat yang ke-26 di situ, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Jadi setelah ada kriteria tadi, terpilih 2 orang yaitu Barsabas dan Matias, maka cara mereka untuk memilih, menetapkan, dikatakan adalah membuang undi, ya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita melihat baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, membuang undi ini adalah sebuah cara bagi orang-orang Israel, bagi bangsa Israel untuk menentukan segala sesuatu, menentukannya, ya. Bapak Ibu boleh lihat, ya, ketika Yesus disalibkan maka prajurit juga membuang undi, ya, bagi siapa yang berhak atas jubah Yesus. Juga boleh lihat dalam kitab Yunus di situ juga ada, ya, ketika kapal mana dalam Yunus di situ Bapak Ibu boleh lihat dalam Yunus 1 juga pasal 1 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah mereka satu dengan yang lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini, ya. Dalam perjanjian lama juga banyak sekali, kalau Bapak Ibu boleh lihat proses dalam pemilihan dalam Bilangan pasal 26 di situ, ya. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi menurut nama-nama suku nenek moyang. Jadi Bapak Ibu banyak sekali tata cara bangsa Israel dalam menentukan sesuatu, baik itu dalam pemilihan sesuatu dalam kehidupan mereka dengan membuang undi. Ini tradisi mereka saat itu. Namun yang luar biasa kita melihat bukan hanya tentang tata caranya, dalam ayat yang ke-24 di situ dikatakan mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Ya. Membuang undi hanya sebuah cara, tata cara dan tradisi. Tetapi yang lebih penting adalah memohon petunjuk, memohon pimpinan Tuhan untuk menentukan siapa yang terpilih untuk menggantikan kerasulan Yudas. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-24, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Engkaulah yang mengenal hati, hanya Tuhan yang mengenal hati kita. Hanya Allah yang tahu hati kita, ya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara tentang hanya Allah yang mengenal hati kita, saya jadi teringat khotbah, ya. Mungkin salah satu jemaat kita yang men-share video, ya, kalau tidak salah beberapa bulan yang telah lewat saya sempat simpan videonya.
tapi hilang karena HP saya direset ya. Ada khotbah kalau tidak salah dari logatnya itu, pendetanya itu dari Sulawesi ya. Karena dia pernah menegur jemaatnya yang datang ke gereja dengan baju yang minim-minim katanya, yang seksi-seksi mungkin ya. Jadi jemaatnya berkata kepada pendetanya dalam khotbahnya, "Pak Pendeta, bukankah Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan?" kata jemaatnya. Lalu pendeta itu mengatakan dalam khotbahnya, ketika dia berkhotbah seperti ini, karena mungkin di depannya ada yang minim-minim, ada yang seksi-seksi, ya. Memang Tuhan melihat hati, tapi saya yang di depan melihat pakaianmu, katanya seperti itu, ya. Memang Tuhan melihat hati, tapi saya yang di depan ini melihat penampilanmu. Jadi kalau bajumu minim-minim, tipis-tipis, terganggu katanya dia di depan ya. Kalau saya, kalau yang tipis-tipis, yang seksi tidak terganggu, tapi saya kurang tahu kalau pendetanya laki-laki juga apa seperti sama kesaksian pendeta tersebut dalam video itu, ya di depan dikatakan terganggu. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus, hanya Tuhan yang mengenal hati. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini saya ambil ada dua pokok besar yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, betapa pentingnya hidup setia. Saya kira kita sepakat untuk setia, ya. Sepakat kita untuk setia, ya. Saya kira bahwa kita yang hadir saat ini, baik Bapak Ibu di jemaat yang ada nonton ibadah live streaming, ada tidak yang tidak menginginkan untuk setia? Ada tidak yang tidak menginginkan pasangannya untuk setia? Kira-kira yang hadir, ya, penetua diakon, ada yang menginginkan istrinya tidak setia, suaminya tidak setia? Ada? Ini pemuda remaja ada yang menginginkan juga pasangan tidak setia? Kalau saya tidak ingin. Saya kira bahwa kita sepakat hidup untuk setia. Kita sepakat pasangan kita setia, kita sepakat juga istri kita setia, kita sepakat suami kita setia, ya. Kita tidak mau diduakan. Ada maunya diduakan? Ada? Atau ditigakan, ditambah lagi satu? Ya? Atau ditambah satu lagi mau diempatkan? Ada? Ya? Tentu kita tidak ingin diduakan, ditigakan, diempatkan. Ya. Nah, kita percaya juga bahwa Allah kita itu juga seperti itu. Buat Tuhan kita juga seperti itu. Tidak ingin dalam hidupnya ini adalah menjadi orang dalam diri kita, hati kita menjadi ditempatkan di dua, di tiga, diempatkan, bahkan disepuluhkan. Ya. Karena saya katakan betapa pentingnya hidup setia ini ya. Karena kita pun menginginkan juga kita setia. Karena itu kalau kita melihat dalam Keluaran, dalam kitab Keluaran di situ bagaimana Allah itu adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Keluaran di situ ya. Keluaran pasal 20, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya, dikatakan sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Sekali lagi saya mengingatkan dalam nas tadi, ketika Rasul dipilih ada orang yang setia, maka kita sepakat juga untuk betapa pentingnya kesetiaan itu dalam hidup. Ya. Tidak ada kita yang mau diduakan saya kira, bahkan ditigakan, diempatkan, dilimakan, bahkan disepuluhkan. Kacau. Ya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga Allah dalam hidup kita. Allah juga tidak ingin hidupnya bagian dalam diri kita adalah orang yang diduakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya dalam nas ini adalah betapa pentingnya hidup sesuai dengan pembacaan tadi, betapa pentingnya hidup di jalan yang benar. Belajar dari apa yang dikatakan Petrus tentang kehidupan Yudas dan akhir hidup Yudas yang begitu tragis. Maka mau kita katakan sesuai dengan pembacaan kita tadi bahwa Yudas memilih hidup di jalan orang fasik. Sesuai dengan bacaan kita tadi dalam Mazmur tadi ya. Sebab dikatakan orang fasik itu bagaikan sekam ditiupkan angin. Bapak Ibu tahu sekam padi ya, kulit padi yang tidak berguna itu ya. Dan orang fasik tidak tahan dalam penghakiman.
Begitu pula orang berdosa pada perkumpulan orang benar. Karena saya menekankan betapa pentingnya hidup benar dan hidup di jalan orang benar. Pemazmur mengatakan kepada kita kalau kita hidup di jalan orang benar, tidak seperti Yudas yang digambarkan, diceritakan oleh Petrus tadi. Maka dikatakan dalam pemazmur ini kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu pada daunnya. Apa maksudnya ini bagi kita? Orang yang di jalannya benar itu bagai pohon tanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pohon ditanam di tepi aliran air? Beda pohon yang ditanam di tepi aliran air dan pohon yang ditanam jauh dari tepi aliran air. Bisa bayangkan kalau jauh dari tepi aliran air kita akan terus siram. Tapi kalau ditanam di tepi aliran air, ia akan terus mendapatkan kehidupan. Ia akan terus mendapat kekuatan. Ia akan terus bertumbuh. Jadi bila kita hidup, betapa pentingnya hidup di jalan yang benar adalah bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, bahwa hidup kita ini bila kita hidup di jalan yang benar, kita akan selalu mendapatkan kekuatan dalam hidup ini. Kita akan selalu mendapatkan kehidupan yang subur, kehidupan, kekuatan, kemampuan. Bahkan kita akan selalu mendapatkan sukacita. Bagai gambaran ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan ada terus kehidupan, akan ada terus kesuburan. Dia akan terus menikmati aliran air dalam tubuhnya. Begitupun kehidupan orang benar menurut pemazmur ini. Ya, kitab Mazmur ini mengatakan demikian, kehidupan orang benar seperti itu. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal itu yang bisa kita renungkan dalam firman ini untuk kita hari ini. Ya. Betapa pentingnya kesetiaan dalam hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah kita. Ya. Betapa pentingnya hidup benar, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan ada kekuatan dalam hidup kita selalu. Biarlah dua hal ini boleh menjadikan kekuatan, boleh menjadi terang, boleh menjadi meterai dalam hidup kita saat ini. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena pada saat ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, memetraikan firman itu agar boleh kami pahami dan mengerti, serta mampu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari di tengah tantangan hidup, di tengah-tengah cobaan hidup kami di dunia ini saat ini Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, menaikkan syafaat kami. Bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan tempat kami di sini Tuhan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya ini. Tuhan memberkati pemimpin kami Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami, bahkan daerah dan tempat kami ini Tuhan dengan adil dan bijaksana. Kami boleh hidup di dalamnya Tuhan, dalam kebersamaan, dalam kasih, dalam kesatuan, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga menaikkan doa kami bagi gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia ini. Secara khusus Tuhan gereja kami, gereja Kalimantan Evangelis, baik di tingkat sinode, resort, bahkan jemaat kami di tempat ini. Ya Tuhan, berkatilah gereja kami Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, baik itu pendeta, penetua, diakon, penginjil, guru-guru sekolah minggu, bahkan juga pemain musik, song leader, dan siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja kami, agar melalui gereja kami Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau, dekat kepada Engkau, dan semakin menaruh iman dan pengharapan kami kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit,
Dionysius yang dirawat di rumah, Pak Samson S. Nyarang ya Tuhan yang masih dirawat di rumah, dalam pemulihan mereka Tuhan. Kami terus berharap Engkau akan menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Engkau akan mengalirkan kekuatan dan kemampuan dalam hidup mereka untuk boleh kuat dalam setiap pergumulan hidup mereka dan memulihkan mereka Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang saat ini Tuhan sakit di rumah mereka masing-masing yang tidak mampu kami sebutkan namanya. Mereka yang dalam keadaan berduka cita, mereka dalam keadaan pergumulan berat dan tantangan hidup. Biarlah iman mereka dan Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, menguatkan mereka selalu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Bersukacita Tuhan karena pertambahan usia. Dalam kondisi dan situasi kami saat ini Tuhan, betapa rasa syukur dan terima kasih kami semua Tuhan, itu adalah karena pertolongan dan kasih-Mu. Biar sukacita itu terus ada, syukur itu ada, dan kami percaya semua karena kekuatan dan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu, kehidupan kami dalam satu minggu yang akan kami hadapi ini. Engkau memberkati kami dalam hidup dan rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pendidikan anak-anak kami dan masa depan mereka Tuhan. Baik saat ini mereka akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi nanti sebentar lagi, maupun mereka sedang mencari pekerjaan dan dalam pekerjaan mereka, berkati anak-anak kami Tuhan. Dan kami selaku orang tuanya, kami serahkan kehidupan kami satu minggu yang telah akan kami hadapi ini Tuhan. Karena kami percaya, karena kami mengandalkan Engkau dan kami berjalan bukan sendiri, karena kami selalu mengandalkan Engkau untuk menjadi tuntunan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, inilah doa dan syafaat kami. Dan juga Tuhan, Engkau menuntun seluruh hidupan kami, dan nanti akan dilaksanakan pembekalan bagi penetua diakon yang akan terpilih. Juga Tuhan akan memberkati juga proses pembekalan tersebut, menyertai Bapak Ibu Pendeta yang hadir, penetua dan diakon yang akan mengikuti pembekalan tersebut, agar semuanya kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan inilah syafaat kami yang kami sempurnakan lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur, tetapi sebelumnya kita akan mendengar nas pengantar dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita berdoa. Berkat dan karunia Tuhan telah kami terima melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan menyerahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan, baik di gereja ini maupun yang dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati agar menjadi salah satu dukungan di dalam membangun gereja dan pelayanan-Mu. Begitu juga yang masih ada tersisa pada kami. Tuhan juga akan berkati agar dapat digunakan dengan bijaksana untuk kehidupan kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 153 bait pertama dan seterusnya. Pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupku dalam padang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kuasa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Bapak Ibu Jemaat terkasih, saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita dan nanti diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dan dari sana Engkau akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kami sampaikan bahwa jemaat yang hadir pada Minggu hari ini 16 Mei di gereja ini berjumlah 46 orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.